berikutnya rapat-rapat. Insyaallah yang sudah menyelesaikan sholat sunatnya, mari kita sama-sama duduk rapat-rapat. Maka ini adalah adab daripada satu majelis. Kita bawa adab-adab dalam satu majelis ini adalah ta'zim wa ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Bukan mengagungkan dan memuliakan yang berbicaranya, tapi apa yang disampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bawa adab daripada tasdik wa yakin, membenarkan dan meyakini. Terus ta'assur bil qalbi, berkesan dalam hati. Apa yang disampaikan nanti sama mubayyin kita kesankan dalam hati kita. Dan niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah pada duduknya rapat-rapat. Insyaallah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imamud din. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Selain Allah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Selain Allah dipelihara. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Selain Allah diberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kuat. Selain Allah tidak kuat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha hebat. Selain Allah tidak hebat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya. Selain Allah tidak kaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung dengan tumbuhan-tumbuhannya, buah-buahannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan musim dengan pergantian-pergantiannya. Ada musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim salju. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan planet-planet yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah Subhanahu wa taala yang menerbitkan matahari. Allah Subhanahu wa taala pun yang menenggelamkan matahari. Tanamkan dalam hati, ucapkan dengan lisan bahwasanya kita ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa apa-apa, tapi diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa bernapas, tapi dikasih napas oleh Allah Subhanahu wa taala, dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa bergerak, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa berkumpul di masjid ini, tapi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rasulullah katakan, besarkan Allah, agungkan Allah, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Senantiasa kita hari-hari berpikir, bicara kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mata dengan penglihatannya. Banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan telinga dengan pendengarannya. Banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mulut dengan berbicara. Banyak orang yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Untuk apa mata kita? Untuk apa telinga kita? Untuk apa mulut kita? Untuk apa hati kita? Untuk apa pikiran kita? Untuk senantiasa bicara kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya,
sebaik-baik pimpinan semulia-mulianya makhluk, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah kita cintai beliau dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita perbanyak bersalawat kepada beliau. Barang siapa yang lupa bersalawat, berarti dia lupa jalan menuju surga. Rasulullah katakan, barang siapa bersalawat 1 kali saja kepadaku, maka Allah akan memberikan salawat rahmat 10 kali. Akan dihapus 10 kejelekan, diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 derajat. Akan didoakan oleh para malaikat orang yang banyak bersalawat ini. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersalawat ini akan diberikan pahala sebesar gunung Uhud dan pasti dia akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan biasa kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Karena Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad habani wa man ahbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, maka ia akan bersamaku di surga. Nah, biasa kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita ikut cara Nabi, ikut cara Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi hari-hari kita pakai Islam agar Islam itu ke bawah mati. Soalnya kita tidak tahu kapan kita mati. Bangun tidur kita baca doa apa ada tidur, ke WC ada nggak tahu kita kalau mati di WC. Tapi kalau kita membawa Islam, kita akan mati dalam keadaan Islam. Dan biasa kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, di antaranya apa? Memakai siwak. Masya Allah, sholat 2 rakaat dengan memakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Maka janganlah siwak, murah harganya 10.000 tapi susah belinya. Karena siwak ini membuat setan marah. Apabila kita memakai siwak ini membuat setan marah. Apabila kita istiqomah memakai siwak, akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dicintai Allah dan para malaikatnya. Terus utamanya menguatkan gusi, menghilangkan bau mulut, memperjelas penglihatan, dan yang paling penting sunnah siwak ini adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan utamanya yang paling besar, apabila kita istiqomah memakai siwak, ketika kita sakaratul maut, maka kita akan mudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sampai kapan kita bersiwak? Sampai kita mati dalam keadaan bersiwak. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan. Beli siwak 10, kalau 10.000 100 kan hilang, ganti lagi. Kalau rokok berapa? 20.000, 25, 30 mampu. Tapi beli siwak kadang susah. Soalnya pahalanya besar kan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid awal waktu. Itu adalah salah satu syarat dari Rasulullah SAW agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu dengan menjaga sholat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, hendaklah kalian menjaga sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunanul huda, sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan, termasuk sunanul huda. Apa itu sunanul huda? Jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kebaikan. Apabila kalian sholat di rumah-rumah kalian
sebagaimana perbuatan si fulan, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Apabila kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka tersesatlah kalian. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kebaikan. Salat 5 waktu di mana azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah dan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, para sahabat sangat menjaga salat, berusaha keras untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah di Masjid Al-Waqf walaupun mereka sakit dipapah oleh 2 orang. Bagaimana